warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, perkenalkan nama saya Ibu Dwi Nurul Ayudia. Saya selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Selain sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, saya juga menjabat sebagai guru pelajaran matematika. Hari ini saya mengucapkan selamat kepada kalian karena telah bergabung di SMP Syariah Tahiriah pada tahun pelajaran 2020-2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang pengenalan kurikulum di SMP Syariah Tahiriah. Di SMP Syariah Tahiriah, untuk kegiatan pembelajarannya dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 7 sampai dengan 14:05. Nah, di SMP Syariah Tahiriah kegiatannya itu dari Senin sampai Jumat tidak hanya belajar. Di pagi hari jika hari Senin kita akan melaksanakan upacara. Selasa sampai dengan Kamis kegiatan pagi kita dari jam 7 sampai dengan jam 8 akan diawali dengan mengaji bersama dengan tutor mengaji di kelas kalian masing-masing. Sedangkan pada hari Jumat, kegiatan belajar yang akan kalian lakukan adalah mengaji Yasin dan tahlil di aula SMP Syariah Tahiriah. Kurikulum apa sih yang digunakan di SMP Syariah Tahiriah? Di SMP Syariah Tahiriah menggunakan kurikulum 2013, di mana tahap pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 meliputi 3 tahap. Yang pertama, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Di kegiatan pendahuluan, kalian nanti akan belajar literasi. Tidak hanya literasi baca, tapi juga harus kalian melaksanakan literasi hitung. Di kegiatan literasi nanti kalian sebelum pembelajaran dimulai, kalian harus membaca terlebih dahulu materi yang akan dipelajari pada pertemuan hari itu di rumah. Jadi nanti pada saat di sekolah ketika guru mata pelajaran bertanya, kalian sudah mampu dan sudah memahami pelajaran apa yang akan kita pelajari di hari itu. Di SMP Syariah Tahiriah terbagi menjadi 2 kelas. Pertama ada kelas reguler dan kedua ada kelas bilingual. Untuk mata pelajaran di kelas reguler dan bilingual itu hanya berbeda sedikit. Nah, kalau di kelas reguler mata pelajarannya ada 10. Pertama, pendidikan agama Islam. Kedua, pendidikan kewarganegaraan. Ketiga, bahasa Indonesia. Keempat, bahasa Inggris. Kelima, matematika. Keenam, IPA. Ketujuh, IPS. Ke-8 SBK, ke-9 PJOK atau olahraga, dan ke-10 adalah prakarya. Nah, untuk anak-anak reguler, sudah paham ya apa saja yang harus kalian pelajari di sekolah? Untuk anak bilingual, apa aja sih Bu yang harus dipelajari? Untuk anak bilingual, ada 6 materi yang harus dipelajari. Pertama, pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islamnya tidak hanya meliputi pendidikan agama Islam dasar, tapi juga kalian ditekankan untuk menghafal dan mengaji, sholat duha, serta sholat zuhur berjamaah. Kedua adalah general knowledge. Di situ kalian akan belajar tentang kepemimpinan. Ketiga, bahasa Indonesia. Keempat, bahasa Inggris. Kelima, matematika. Dan keenam adalah PJOK dan IPA. Sudah paham untuk anak-anak reguler dan bilingual apa saja yang harus kalian pelajari? Kira-kira ada tidak sih minimal untuk masing-masing mata pelajaran? Nah, mungkin dulu kalau di SD kalian, tiap-tiap mata pelajaran pasti ada nilai minimalnya. Di SMP juga ada. Mungkin dulu juga di SD mata pelajarannya lebih sedikit daripada di SMP. Ketuntasan belajar minimum di SMP Syariah Tahiriah untuk kelas reguler dan bilingual pertama adalah pendidikan agama Islam dengan nilai minimal adalah 75, PKN adalah dengan nilai 75, bahasa Indonesia dengan nilai 72, bahasa Inggris dengan nilai 70, matematika dengan nilai 70, IPA dengan nilai 70,
IPS dengan nilai 70, SBK dengan nilai 75, PJOK dengan nilai 76, dan prakarya dengan nilai 75. Nah, nilai-nilai tersebut adalah nilai terendah yang harus kalian dapati, nilai terkecil di rapot kalian. Berarti selama pembelajaran, jika kalian ingin naik kelas atau kalian ingin mendapatkan nilai terbaik, berarti nilainya harus di atas KKM tersebut ya. Berarti harus konsen agama, berarti harus di atas 75. Kalau bahasa Indonesia berarti harus di atas 72. Matematika berarti harus di atas 70. Nah, untuk meraih nilai-nilai tersebut berarti kalian harus belajar dengan maksimal, mendengarkan materi yang diberikan oleh guru, sering-sering melakukan pertanyaan, menjawab pertanyaan dari yang diberikan oleh guru, melaksanakan tugas-tugas, nilai ujian harian harus tuntas, nilai ulangan tengah semester harus tuntas, nilai ulangan akhir tahun juga harus tuntas. Jika kalian melaksanakan itu semua, maka percaya bahwa nilai kalian di rapot akan di atas KKM semua. Bu, beda ya antara penilaian di SD, penilaian di SD dengan SMP, mata pelajarannya juga berbeda. Kalau di SD, mungkin guru kalian cuma satu untuk mengajarkan semua mata pelajaran. Tapi kalau di SMP, setiap mata pelajaran hanya satu guru. Nah, nanti kalian insya Allah pasti akan bertemu dengan saya pada saat pelajaran matematika. Oke, selanjutnya, apa aja sih aspek penilaian pada kurikulum 2013 yang dilaksanakan di SMP Syariah Tahiriah? Pertama adalah pengetahuan, di mana aspek pengetahuan merupakan aspek yang ada di dalam materi pembelajaran untuk menambah wawasan siswa di suatu bidang. Yang kedua yaitu keterampilan. Aspek keterampilan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal atau proyek. Jadi kalau di pengetahuan kalian lebih menalar, kalau di keterampilan untuk kreativitas kalian itu diuji. Tidak hanya berupa soal-soal, bisa juga berupa proyek atau kerajinan tangan. Oke, dan terakhir adalah penilaian sikap. Penilaian sikap dan perilaku merupakan aspek penilaian dengan sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Jadi, pada kurikulum 2013 tidak hanya pengetahuan terhadap akademik kalian yang dinilai, tapi juga terhadap sikap kalian, baik sikap sosial ataupun sikap spiritual. Apa sih sikap sosial? Sikap sosial adalah sikap, contohnya adalah rasa tanggung jawab atau rasa toleransi kalian terhadap teman-teman kalian. Sikap spiritual seperti apa? Mengikuti mengaji, mengikuti kegiatan keagamaan, melakukan doa, dan lain sebagainya. Oke, untuk aspek penilaian di SMP At-Tahir, mudah-mudahan bisa kalian pahami ya. Selanjutnya, yaitu, nah ini adalah yang paling penting, kriteria kenaikan kelas. Oke, ada beberapa poin yang harus kalian penuhi sebagai syarat kalian agar bisa naik kelas. Pertama, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa seluruh rangkaian ujian harus kalian ikuti dengan tuntas dan nilainya di atas KKM semua. Kedua, nilai di bawah KKM tidak lebih dari 3 mata pelajaran. Jadi, kalau bisa nggak ada merah sama sekali di nilai rapot kalian. Poin di bawah 100. Nah, di SMP Syariah Tahiriah, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Asmawi, bahwa terdapat sistem poin di mana setiap tahun kalian akan diberikan nyawa sebanyak 100. Pada saat kenaikan kelas, itu akan dihitung dan diakumulasi bahwa poin kalian jika di atas 100, maka salah satu syarat untuk kenaikan kelas kalian itu sudah tidak terpenuhi. Maka jika ingin naik kelas berarti harus poinnya di bawah 100. Oke, baik. Kehadiran lebih dari 80%. Kehadiran kalian harus lebih dari 80%. Jangan banyak alfa, jangan banyak izin. Baik ya. Penilaian sikap. Nah, tadi yang saya sampaikan, aspek penilaian itu ada 3. Apa aja? Pengetahuan, keterampilan, serta penilaian sikap. Penilaian sikap ini sangat penting. Jadi, pada saat pembelajaran di kelas, kalian akan dinilai sikapnya.
Tidak hanya sikap sosial, tapi juga sikap spiritual. Yang keenam adalah keaktifan orang tua pada saat pemanggilan. Ketujuh adalah ekstrakurikuler. Nah, ekskul di SMP Asyariah Tahiriyah juga sangat penting. Minimal harus ada satu ekskul yang harus kalian ikuti. Tidak boleh tidak ada ekskul sama sekali, karena tadi ekskul adalah salah satu syarat untuk kenaikan kelas. Kedelapan adalah tuntas nilai mengaji. Ya, tuntas nilai mengaji. Nanti untuk anak kelas 7 dan 8 itu adalah tuntas nilai mengaji. Nanti setiap hari apa aja tadi? Selasa, Rabu, dan Kamis kalian akan mengikuti mengaji bersama tutor yang ada di kelas kalian. Mengaji ini nanti akan ada penilaian khususnya setiap 1 bulan sekali, yaitu ada evaluasi mengaji dari para tutor-tutor di kelas lain. Nah, misalnya kelas 7A, besok tutor mengajinya adalah saya. Nanti setiap 1 bulan sekali akan dilakukan evaluasi, tapi bukan oleh saya, tapi oleh tutor mengaji di kelas lain. Atau dikhususkan satu tutor mengaji untuk mengevaluasi kalian. Nah, untuk kelas 7 dan 8, untuk syarat kenaikan kelas yaitu tuntas mengaji. Nah, nanti ketika kalian kelas 9, ada satu syarat khusus agar kalian bisa lulus dari SMP Asyariah Tahiriyah, yaitu harus hafal Yasin 83 ayat. Dari sekarang, yuk setiap Jumat jika ada kegiatan Yasin dan tahlil di sekolah, jangan hanya membaca, tapi sama-sama kita hafal biar nanti di kelas 3 atau di kelas 9 pada saat tes Yasin kalian sudah tuntas 83 ayat. Tidak hanya sekedar membaca ataupun menghafal, kalian juga harus tahu makhraj, tajwid, ya. Jadi ayo kita sama-sama hafal Yasin dan tahlil. Oke, sekian dari saya. Semoga kita belajarnya lebih menyenangkan, kalian bisa menerima ilmu dengan baik. Dengarkan apa kata-kata dari yang disampaikan oleh para guru. Rajin-rajin berlatih, terutama matematika ya, harus banyak latih. Tidak cukup hanya kalian mencoba ketika diberikan PR, tapi ketika sudah selesai belajar di sekolah ataupun diberikan PR, tetap harus banyak-banyak latihan untuk mengerjakan soal. Sama halnya dengan pelajaran lain, jangan lupa selalu baca materi yang sudah guru sampaikan, selalu ulang-ulang materi yang sudah guru sampaikan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat.